Oke, tadi ada kendala teknis, tapi nggak apa-apa ya, karena semua kendala itu tidak mematahkan semangat ya teman-teman untuk terus belajar. Dan Bunda Lala, kita akan kembali lagi, Bunda Lala untuk sharing. Silakan, waktu sudah tepat kita kembalikan kepada Bunda Lala. Sementara teman-teman bisa mulai ajak orang-orang, teman-teman tim kalian untuk belajar kembali ya. Lanjutkan Bunda Lala. Oke, terima kasih Julius. Terima kasih ya. Nggak apa-apa ya, tadi ada sedikit kendala. Kendala itu menjadikan kita lebih kuat. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini mengubah hampir seluruh keadaan dunia. Bukan hanya di Indonesia aja, tetapi juga di seluruh dunia. Kita bisa lihat ya, banyak hotel tutup, kemudian anak sekolah yang dirumahkan sudah sampai hampir mau 2 bulan, ya. Kemudian banyak karyawan-karyawan yang di PHK dan dirumahkan, sedih banget dengarnya ya. Banyak sekali orang-orang yang jobless sekarang ini. Kemudian banyak toko yang tutup, ya, banyak toko yang tutup. Kemudian bisnis-bisnis seperti pariwisata, traveling, semua terkena imbasnya, teman-teman. Banyak IO tidak bisa berjalan karena tidak ada event ya. Jadi COVID-19 ini mengubah hampir seluruh keadaan di dunia, bukan hanya ada di Indonesia saja ya. Dan keadaannya adalah PHK yang di Indonesia aja, saya baca kemarin, itu sudah mencapai 2,8 juta. Teman-teman bayangkan, 2,8 juta dialami pemutusan kerja. Ya, jadi dan itu kayaknya datanya juga belum semua, dan pandemi ini kita tidak pernah tahu sampai kapan, teman-teman. Bisa jadi 6-6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, dan gelombang PHK ini akan berapa banyak lagi, seperti itu ya. Di Jakarta saja dengan adanya PSBB yang sudah berlangsung hampir 2 bulan ya, kalau nggak salah, itu dampak PHK-nya aja sudah ada sekitar kalau nggak salah 500.000 ya. Jadi seperti kita ketahui, kalau ada PHK itu artinya apa? PHK itu kan yang cuman yang bekerja ya, teman-teman. Tapi satu orang pekerja itu adalah merupakan yang menaungi banyak keluarga. Ada yang punya keluarga pasti kan, ada yang, berarti dampaknya itu sangat luas banget ya. 2,8 juta itu hanya pekerjanya, bukan keluarganya. Dan banyak di antara mereka yang biasanya settle, penghasilannya baik-baik aja, penghasilannya ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta, tetapi tiba-tiba tidak ada pemasukan. Padahal pengeluarannya tetap, teman-teman. Ada cicilan-cicilan yang harus dibayar, ada cicilan-cicilan yang harus dibayar, kemudian juga ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dipenuhi, dan itu menimbulkan dampak yang sangat luas ya. Tingkat kriminal sudah mulai naik ya, info dari komandan, tingkat kriminal sudah mulai naik, dan ini merupakan dampak dari ekonomi. Dampak dari segi sosialnya apalagi? Nah, bisa terjadi, teman-teman, sudah mulai ada percecokan keluarga karena ada masalah di dalam ekonomi kita, ya. Jadi seperti kayak perusahaan transportasi, kemudian perusahaan seperti pesawat terbang itu juga mengalami hampir kebangkrutan, teman-teman. Karena apa? Mereka tidak beroperasi, dan banyak pegawainya pramugari, pilot yang tidak mendapatkan penghasilan selama masa pandemi ini. Dan itu semua diakibatkan oleh COVID-19 ya. Dan situasi ini berlangsung sampai kapan kita nggak pernah tahu, teman-teman. Ya, social distancing ini sampai kapan? Gitu loh. Kita di rumah aja ini sampai kapan?
bisa sampai 6 bulan ke depan, bisa juga sampai 1 tahun ke depan, dan bisa juga sampai 1,5 tahun ke depan. Dan keadaan dunia tidak akan pernah sama lagi. Bahkan nanti mungkin tahun depan umpama antivirusnya sudah ditemukan, tetap saja kita tidak akan mengalami, tidak akan seperti waktu-waktu yang kemarin gitu loh. Mungkin di waktu kita naik pesawat terbang mungkin jaraknya tetap ada. Kalau kita nonton bioskop juga mungkin akan ada jarak antara nonton gitu loh. Jadi tidak akan pernah sama, dunia tidak akan pernah sama. Terus antivirusnya juga belum ditemukan ya teman-teman, masih dalam taraf uji klinis ya. Uji klinisnya pun ini dipercepat ya, karena kalau setahu saya kalau antivirus itu bisa sampai 10-20 tahun untuk uji cobanya. Tetapi untuk COVID-19 ini mungkin akan masanya diperpendek dan dipercepat karena apa? Karena memang wabah ini sudah meluas sekali ya. Setahu saya datanya di dunia sudah mencapai 3,4 juta teman-teman kasusnya, dengan kematian sekitar 3,4 juta dan kematian 239.000 di seluruh dunia ya. Kemudian di Indonesia sendiri sudah mencapai level 10.551 kasus ya, itu pun dengan tidak banyak, tidak semua mencakup untuk tesnya ya. Tidak semua mencakup tes COVID-19 ini, sudah terdapat 10.551 kasus dan kasus meninggal sudah mencapai 800 orang dalam waktu sekitar 1,5 bulan ini ya teman-teman. Sungguh memprihatinkan dan kita tidak bisa anggap COVID-19 ini sepele ya. 800 kematian dan ada 1.500 yang sembuh. Ya, teman-teman, makanya kita tidak bisa seenaknya melanggar social distancing, tidak stay at home, kemudian asik pergi keluar, kemudian kita mungkin melakukan tetap memaksakan presentasi untuk offline, itu bukan sesuatu hal yang wise, bukan sesuatu hal yang bijaksana. Tapi teman-teman, kita tahu bahwa pandemi ini memang berdampak luas, dan selain dampak negatif tadi ya, dampak yang mengakibatkan sebuah bisnis itu anjlok, turun omsetnya, kemudian mengalami kebangkrutan dan menimbulkan PHK banyak kasus seperti tadi ya. Bersyukurlah teman-teman, ada usaha yang tetap bertahan dengan stabil, dengan penghasilan yang stabil, omset yang stabil, bahkan meningkat omsetnya teman-teman. Ya, setahu saya itu adalah bisnis e-commerce dan retail. Ya, e-commerce itu adalah bisnis yang berbasis semua akad jual belinya adalah dengan gadget, dengan elektronik. Ya, kemudian bisnis retail. Bisnis retail itu adalah bisnis yang penjualannya langsung ke konsumen, dan juga bisnis kesehatan, suplemen, dan juga healthcare. Ya, seperti healthcare, seperti kesehatan. Berita baiknya itu adalah usaha-usaha yang terus tetap akan bertahan dan meningkat omsetnya, meningkat keuntungannya. Kenapa? Karena memang kebutuhan masyarakat seperti itu. Ya, kebutuhan masyarakat tentang suplemen, tentang kesehatan, tentang imun booster, kemudian karena kebiasaan social distance di rumah aja, mau tidak mau, suka tidak suka, belanjanya ya lewat gadget, lewat elektronik, lewat media elektronik. Makanya perusahaan-perusahaan yang menerapkan dengan e-commerce, dengan belanja lewat elektronik, itu omsetnya meningkat. Dan juga retail, ya, berita baiknya seperti itu. Jadi pandemi memang berdampak, tetapi dampaknya ada yang negatif, ada yang turun omsetnya, walaupun di online juga nggak bisa, ada
perusahaan, ada bisnis yang omsetnya naik. Dan ini beberapa perusahaan ya, contoh-contoh bidang di coding di The Economic of COVID-19 ya di Mesir, itu yang potensial akan merugi, yang potensial akan menurun drastis omsetnya sampai mengalami kebangkrutan adalah bisnis tourism, bisnis pariwisata. Ya, banyak hotel yang tutup semua sekarang, kasihan banget, banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan, di PHK. Kemudian bisnis maritim, ya, dan juga penerbangan. Karena apa? Karena di kebanyakan udah menerapkan PSBB. Jadi tidak ada penerbangan dan juga tidak ada kapal yang antar pulau. Ya. Kemudian bisnis otomotif, teman-teman. Bisnis otomotif ya kita kan di rumah aja ya, yang ngapain beli mobil baru, kan seperti itu ya. Jadi orang lebih cenderung untuk tidak membeli mobil dulu, untuk safety dulu, untuk dia keep dulu uangnya. Kemudian juga bisnis konstruksi dan real estate ya, bisnis untuk rumahan kayaknya udah orang lebih safe dulu, tidak beli rumah baru. Kemudian bisnis manufacturing ya, seperti baju, terus aksesoris ya, ngapain beli baju sekarang nih, kan di rumah aja, pakai piyama, pakai baju rumah, pakai daster mungkin ya. Jadi kalau baju-baju seperti itu tidak urgent untuk dibeli waktu sekarang ya. Kemudian financial service seperti bank, orang juga tidak menambah deposit di bank ya dalam keadaan seperti ini. Dan juga bisnis tentang pendidikan ya. Kalau bisnis-bisnis yang potensial bisa menjadi pemenang, bisa meningkat omsetnya, itu diantaranya adalah bisnis gas ya, gas dan minyak. Itu bisa potensial winners, bisa juga potensial loser. Bisa omset naik, bisa omset turun, tergantung bagaimana cara promosi dan cara distribusinya. Kemudian yang bisnis yang bisa meningkat lagi omsetnya adalah bisnis agriculture. Ya, agriculture ini kita kan lagi banyak-banyak konsumsi sayur-sayuran seperti itu. Nah, itu permintaan sayur-sayuran juga akan banyak. Bisnis e-commerce yang tadi sudah saya bilang, semuanya berbasic pada HP, gadget. Kenapa? Ya karena kita lagi di rumah aja, lagi nggak kemana-mana. Jadi semuanya order lewat online, lewat web, atau lewat WhatsApp mungkin ya. Semuanya yang semuanya akad jual beli yang berbasis pada HP, pada gadget, pada web, itu adalah disebut bisnis e-commerce. Kemudian ICT. ICT itu teknologi informasi. Teknologi informasi pasti meningkat. Kenapa? Ya secara kita di rumah butuh hiburan. Hiburannya apa? Kuota. Kita pasti lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli kuota, ya, untuk dilakukan untuk hiburan, untuk nonton film mungkin, atau untuk berbisnis online seperti sekarang. Kemudian bisnis personal healthcare itu pasti ya, food processing and retail ya, makanan-makanan. Kalau makanan pasti kita selalu demand ya, permintaan selalu akan banyak makanan. Dan juga medical service. Dan berita baiknya teman-teman, MCI adalah perusahaan yang menyediakan alat-alat kesehatan, bahan-bahan kesehatan, suplemen yang luar biasa, yang sangat diperlukan oleh orang-orang saat ini menghadapi COVID-19 ini. Ya, contohnya Bioglas, kemudian Pendan, kemudian Glucola, merupakan antioksidan ya teman-teman, kemudian Salut dan juga Nufit ya, dengan seleniumnya bagus banget untuk membantu menaikkan imun booster kita, menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap baik ya. Dan MCI ini dari dulu sudah diset bisa dijalankan secara offline dan juga online. Kalau zaman dulu ada pilihan offline, ada juga pilihan online. Nah, kalau sekarang apapun
harus online gitu. Dan ini termasuk bisnis e-commerce. Ya, MCI ini termasuk bisnis di e-commerce karena jual belinya ada di dalam gadget kita. Kemudian MCI juga termasuk personal and healthcare. Ya, menyediakan alat-alat, menyediakan untuk menjaga kesehatan. Dan bisnis MCI termasuk bisnis retailing, penjualan langsung. Jadi teman-teman, konsep MCI ini udah luar biasa. Dia menyediakan personal and healthcare, menyediakan suplemen-suplemen alat kesehatan yang dibutuhkan untuk orang fight COVID-19. Kemudian dia juga dijalankan secara retail, secara penjualan langsung, dan juga bisa dilakukan secara online, hanya secara online, dan dia termasuk bisnis e-commerce. Jadi teman-teman, member MCI semua yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bersyukurlah, alhamdulillah, kita sudah di kendaraan yang tepat banget. Kita sudah berada di bisnis yang luar biasa, yang tepat banget. Sudah dikemas sedemikian rupa oleh Bapak Hendra, Bapak Wilson, Pak Yohan. Ya, kalau bisnis MCI ini tidak terkena dampak negatif, dampak omset turun oleh COVID-19. Tetapi kita termasuk pada potential winners. Ya, jadi teman-teman, dengan membantu banyak orang menyediakan apa yang dibutuhkan orang sekarang ini, Anda juga berpotensi untuk mendatangkan income yang luar biasa. Anda bisa lihat sendiri, omset kita stabil, cenderung naik, kemudian penghasilan kita juga cenderung naik, buat yang menjalankan secara serius ya. Kemudian kita bisa lihat reward-reward luar biasa yang satu bulan ini sepertinya tidak terdampak sama sekali, bahkan malah meningkat ya. Reward 50 juta, reward 250 juta, reward 500 juta, bahkan reward 1 miliar kemarin juga berseliweran gitu di wall kita. Itu artinya membuktikan bahwa apa? Bahwa bisnis MCI adalah bisnis yang bisa dikerjakan di musim pandemi seperti ini, yang kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi teman-teman, dengan membantu banyak orang, bonusnya kita dapat penghasilan yang jauh-jauh lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi. Dan market yang luas ini terbentuk, teman-teman. Satu market dari kebutuhan akan produk, ya. Semua orang mau sehat. Satu, semua orang mau cari suplemen untuk menaikkan imun boosternya. Ya, semua orang mencari suplemen-suplemen kesehatan. Nah, kita punya, otomatis marketnya semakin luas. Kemudian juga ada market yang membutuhkan bisnisnya, teman-teman. Kita bisa lihat tadi, mungkin tetangga depan kita, kanan kiri kita, saudara-saudara kita, membutuhkan informasi dari semua teman-teman MCI. Kenapa? Karena mereka terdampak oleh COVID-19. Tadi saya sebutkan 2,8 juta sudah di PHK, teman-teman. Sudah dirumahkan. Artinya mereka tidak berpenghasilan. Kita punya banyak teman, mungkin pramugari, atau mungkin pilot, atau mungkin pengusaha di mall yang sudah tutup, kemudian mungkin teman-teman yang berada di jalur pariwisata, kemudian tiketing, travel umroh, biro umroh, dan teman-teman di IO, kemudian teman-teman di hotel yang dirumahkan, itu market yang sangat luas sekali, teman-teman. Dan market yang luas ini menunggu informasi dari teman-teman semua. Mereka membutuhkan dana cash segar, dana yang bisa mereka dapatkan, pendapatan yang mereka dapatkan dengan cukup mudah, harian gitu loh. Dan market ini ada pilihan.
Anda yang mau ambil atau orang lain yang mau ambil? Kalau Anda bersifat masih, nanti deh aku nunggu aja, nanti nunggu sampai pandemi selesai. Sampai COVID ini sudah selesai, sampai lewat. Nanti deh, sebentar lagi ada ini. Jadi kalau Anda yang tidak mengambil, maka orang lain yang akan ambil. Kenapa? Karena, sebentar ya, si Mbak lagi pulang, jadi ada yang lewat. Karena perputaran uang itu tidak ada yang hilang. Uang itu hanya berputar. Ketika tidak berputar di Anda, maka akan berputar di tempat lain. Nah, pilihannya hanya satu. Anda mau ambil market ini atau orang lain yang ambil. Jaringan Anda, grup Anda yang ambil, atau jaringan grup lain yang ambil. MCA yang ambil, atau mungkin perusahaan lain yang akan ambil. Nah, pilihannya adalah Anda harus ambil sekarang. Momentumnya adalah sekarang. Kesempatannya adalah sekarang. Di mana banyak orang yang membutuhkan produk dan membutuhkan bisnis yang kita punya. Dan itu adalah momentum. Momentum itu tidak bisa diulang lagi. Momentum itu adalah kesempatan baik, kesempatan yang harus kita ambil sekarang juga. Kalau tidak kita ambil, maka akan lewat dan akan sayang banget gitu loh. Dan momentum ini segmennya adalah dari massa dan percepatan, ya, di mana massa kali percepatan itu akan menimbulkan momentum yang luar biasa, momentum yang besar, momentum yang wow. Dan itu pilihan Anda. Anda mau ambil momentumnya atau mau santai-santai aja. Anda mau lihat-lihat aja dulu, mau nanti-nanti aja dulu. Nah, massa adalah jumlah, ya. Jadi ketika Anda biasanya waktu di offline, dulu menjalankan secara offline mungkin ya, menjalankan sebelum masa pandemi, waktu market masih biasa-biasa aja, Anda menargetkan closing 10 orang mungkin dalam waktu 3 bulan. Bagaimana kalau kita naikkan target closing kita 10 orang dalam 1 bulan, gitu, masing-masing pribadi. Jadi dalam 3 bulan Anda akan closing 30 orang. Nah, itu cara untuk bagaimana kita menaikkan massa dari bagian dari momentum tadi. Ya, aduh Bunda boro-boro mah closing 30, boro-boro mah closing 10. Ini mah susah, semuanya susah. Ya, itu sebuah mindset aja ya. Kalau kita melihat pandemi ini sebagai zaman susah, ya akan susah. Tetapi kalau Anda melihat sisi pandemi ini sebagai bagian dari, yes, ini waktunya kita berbagi, kita sharing, kita helping banyak orang, kita bantu banyak orang di luar sana, banyak orang yang butuh dibantu. Pasti hasilnya akan berbeda, ya. It's all just about mindset. Kenapa? Karena waktu kita banyak banget di rumah dan semuanya bisa dikerjakan hanya dari rumah saja. Kenapa waktu kita banyak? Ya, jangan sampai kita ini masuk di zona nyaman, teman-teman. Ya, jangan sampai Anda masuk di zona nyaman. Anda merasa baik-baik aja di rumah, ya kan, dengan baju rumah, kemudian mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, ya, nyapu, ngepel, kemudian masak, nemenin anak belajar, balik lagi seperti itu, ya, promo seadanya aja. Ya sudahlah, nanti kalau ada orang mau join, ada orang mau beli, syukurlah. Orang masa wabah seperti ini kan wajar gitu. Nah, tetapi kalau kita berpikirnya waktu kita ini banyak banget bisa dikerjakan dari rumah. Seharusnya kita bisa mengerjakan lebih banyak presentasi sehingga akan lebih banyak closing gitu. Kenapa? Ya karena waktu kita banyak banget gitu loh. Kalau kita jadwalkan, nah seharusnya kita di rumah itu punya membuat program kerja harian di rumah.
Jadi Anda akan tertata jadwalnya. Jadi walaupun di rumah kita ini berbisnis, bukan hanya mengerjakan pekerjaan rumah saja, tetapi kita di rumah adalah berbisnis. Seorang ibu rumah tangga yang juga berbisnis. Ya, seorang bapak yang mungkin sedang dirumahkan atau mungkin kerjanya nggak full ya 1 minggu, banyak waktu di rumah. Nah, makanya ada kita buat jadwal program kerja harian di rumah. Jadi kita berbisnis gitu loh, bukan kita hanya di rumah aja. Jadi ada waktunya jam berapa Anda harus mandi, kemudian jam berapa Anda harus nemenin anak belajar, kemudian jam berapa Anda harus menyapa grup Anda, menyapa motivasi di tim-tim Anda. Kemudian jam berapa kita harus syuting untuk konten ya. Konten bisa di Instagram, bisa di Facebook, atau ya semua di medsos Anda. Kemudian mungkin yang sudah mulai bikin akun YouTube, silahkan ya. Kapan kita follow up, kapan kita promo, kapan kita beribadah, kapan kita grup meeting bersama tim ya. Jadwal hari ini grup meeting dengan tim ini, jadwal besok grup meeting dengan tim ini, jadwal besok lagi ada grup meeting dengan ini. Terus kapan kita harus memasak ya untuk keluarga, itu jangan dilupakan. Jadi kita berbisnis tapi juga tetap tidak lupa dengan keluarga. Dan kapan kita beribadah. So, teman-teman, kalau Anda membuat program kerja harian di rumah, maka semuanya bisa dapat. Bisnisnya dapat, keluarga juga dapat. Kalau Anda tidak punya program kerja harian di rumah, Anda merasa santai, Anda biasa-biasa saja, Anda nyaman dengan kondisi yang nyaman ya, gimana kita mau pakai daster, kita mau pakai piyama ya nyaman banget di rumah kan, santai. Nanti alasannya nemenin anak belajar, padahal anak belajar itu biasanya cuma sampai jam 12 siang ya. Dari jam 9, jam 8 sampai jam 12 siang, dan itu juga tidak harus melulu ditunggu. Itu bisa dikontrol gitu loh, setelah selesai diarahkan, kemudian nanti kontrol bagaimana dia sudah mulai berjalan. Apalagi belajar di rumah sudah mulai berjalan, anak ini sudah bisa udah ngikutin, udah beradaptasi bagaimana cara belajar di rumah. Jadi jangan lupa kalau Anda berbisnis, Anda harus punya program kerja harian di rumah. Dan momentum akan dahsyat ketika ada speed-nya. Jadi bukan hanya jumlahnya, masanya, tetapi juga kecepatannya. Nah, perbanyak teman-teman, perbanyak jumlah closingan Anda di dalam pribadi dan grup. Kenapa? Ya karena marketnya lebih luas, waktunya lebih banyak. Market yang mau kita bantu tadi lebih banyak, waktunya juga, waktu kita untuk closing juga akan lebih banyak. Kenapa? Biasanya kalau di offline, teman-teman, kalau kita melakukan presentasi offline, kira-kira 1 orang itu kita bisa menghabiskan minimal 2-4 jam untuk 1 orang prospek. 2 jam kalau jaraknya dekat, gitu. Kalau jaraknya jauh, bisa 4 jam. Gitu. Kita harus siap-siap dulu, ya kan, berdandan dulu, bagus, kemudian mengeluarkan mobil, kita naik mobil dulu menuju tempatnya, belum lagi kalau macet, nanti masih nunggu lagi, terus basa-basi lagi, kemudian baru presentasi, kemudian baru habis itu masih nongki-nongki dulu. Jadi banyak banget waktu yang harus kita spend time kan untuk closing offline. Nah, itu makanya di kebiasaan Victorious Person ditargetkan hanya 1 kali presentasi setiap hari. Nah, kalau di online itu biasanya kita bisa presentasi itu paling lama itu 1 jam, teman-teman. Jadi bisa dikerjakan lebih banyak presentasinya. Karena apa? Karena tingkat closingan tinggi itu ya dengan melakukan lebih banyak presentasi dengan benar. Ya, semakin banyak presentasi pasti semakin banyak closing. Ingat hukum Pareto, hukum marketing, itu hukum yang udah pasti. Ya, semakin banyak Anda presentasi, pasti semakin banyak Anda closing. Kalau di online, kita tidak butuh menempuh perjalanan, kita tidak butuh menempuh macet, dan lain sebagainya. Kita hanya dari gadget aja,
kita lakukan step-stepnya, dan itu sangat simpel gitu loh buat saya. Setengah jam, bahkan kalau orang yang sudah dekat, sudah akrab, itu setengah jam, 1 jam sudah bisa kita melakukan presentasi secara online. Beda dengan cara offline. Nah, work from home, kalau kita memang bekerja di rumah, ya kita kan work from home nih, ya benar-benar kerja, jangan hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, kalau offline kita bisa 1 kali sehari, ya. Kalau online kita bisa 4 sampai 5 kali sehari bahkan, teman-teman. Karena apa? Karena ya simple banget, dari HP kita chat, kita confirm, kemudian kita presentasi, lalu kita bisa follow up, kita bisa langsung closing hari itu atau berikutnya. Seperti itu. Waktunya lebih pendek untuk melakukan presentasi, tetapi waktu kita jauh lebih banyak. Dan juga market kita lebih luas. Jadi kalau Anda mau menghasilkan yang lebih dari orang lain, Anda mau hasil yang lebih banyak dari orang-orang biasa, ya kerjakan lebih banyak dari orang biasa itu. Ya, oh kan kemarin dari VSN cuman offline itu 1 kali sehari aja cukup, Bunda. Ya, kalau offline. Kalau online kita sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Ya, bisa 4 sampai 5 kali sehari. Dan kalau itu Anda benar-benar terapkan, pasti jumlah closingan Anda akan luar biasa. Pertumbuhan grup Anda juga akan luar biasa. Karena apa? Anda mengerjakan, tim Anda melihat, tim Anda mencontoh, tim Anda akan menduplikasikan. Jadi speed-nya akan lebih kencang, sehingga momentumnya akan dapat besar. Gitu. Ya, kalau sudah mulai capek, lelah, letih, terus kayaknya kok bosan Bunda, seperti apa gitu kan. Kita ingat lagi teman-teman, MCI itu adalah bisnis kita sendiri. Ingat, MCI adalah bisnis kita sendiri, bisnis saya sendiri. Yang Anda kerjakan tadi, presentasi lebih banyak, ya pasti closingnya lebih banyak, hasilnya juga akan lebih banyak. Dan hasil itu bukan untuk upline Anda, bukan juga untuk siapa-siapa, tapi masuk ke dalam rekening Anda sendiri. Ya, jadi kalau Anda melakukannya lebih banyak, melakukannya lebih luar biasa, melakukannya dengan disiplin, dengan program harian kerja tadi yang jelas, dan kemudian Anda juga membina tim secara terjadwal, ya, hari ini dengan tim ini, hari ini dengan tim ini, hari ini dengan tim ini, berulang lagi minggu berikutnya seperti itu lagi, kemudian follow up setiap hari minimal 2-3 orang tim. Jika Anda kerjakan terus-menerus, itu hasilnya juga akan dapat di Anda sendiri. Masuk rekeningnya bukan rekening saya, bukan masuk ke rekeningnya Pak Julius, ya, tetapi masuk ke rekening Anda sendiri. Anda yang melakukan, Anda lakukan kepada grup Anda juga, hasilnya juga akan kembali kepada rekening Anda sendiri. Jadi kalau Anda capek, lelah, ingat lagi deh, MCI adalah bisnis kita sendiri. Golden rule-nya, MCI adalah bisnis saya sendiri. Ya, ingat lagi dream Anda. Ya, bosan ya ngomongin dream ya? Setiap training pasti ada dream, tapi memang benar, dream itu adalah impian, dan impian tidak harus besar, tidak harus war, tidak harus lebih besar dari orang lain. Impian itu yang penting ya menggerakkan diri Anda, ya. Tidak perlu impian yang luar biasa seperti apa, tetapi yang penting impian itu menggerakkan diri Anda sendiri, ya. Tidak perlu impiannya punya mobil Alphard atau rumah harga mungkin 10 miliar. Kalau itu terlalu jauh untuk Anda, perpendek saja dulu, ya. Saya ingin bebas hutang. Ya sudah, nggak apa-apa. Impian itu bebas, ya. Impian itu bisa kecil, bisa besar. Kalau mau bermimpi besar tetapi itu menggerakkan, itu jauh lebih bagus daripada impian kecil yang menggerakkan, ya.
bagus, impian besar menggerakkan, tetapi lebih bagus lagi impian yang biasa aja, impian yang simple tetapi menggerakkan daripada impian yang besar tetapi Anda nggak ngapa-ngapain, cuma ngimpi doang. Ya, ngimpi deh, mau ini, mau itu, mau begini, mau begitu, mau jadi crown, mau jadi eksekutif tapi masih ubanan, ya, mau dapat 500 juta tetapi kerjaannya rebahan doang, nggak pernah presentasi, nggak pernah binatim, mau punya grup yang luar biasa, grup yang grup yang aktif, grup yang keren, yang tangguh, tetapi kamunya mewek-mewek, kamunya melo, kitanya males, ya nggak bisa. Jadi mending impian itu adalah yang menggerakkan. Lebih bagus impian yang besar yang menggerakkan, tetapi better impian yang biasa aja menggerakkan daripada impian yang besar tetapi tidak menggerakkan Anda sama sekali. Jadi pilihannya adalah satu, teman-teman. Anda harus berubah atau Anda akan menjadi punah. Ya, berubahlah teman-teman, beradaptasilah. Ya, jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk beradaptasi. Perubahan dunia akibat COVID-19, akibat pandemi ini, ya, itu pasti ada maksudnya dari Tuhan. Pasti akan menjadikan kita lebih kuat. Ya, pasti akan menjadikan kita lebih baik lagi. Ya, Anda jangan kekeh, ya, apa kekeh ngeyel ya, apa sih bahasanya kalau Indonesia itu keras ya, keras tapi salah gitu. Jangan mau bilang seperti ini, nanti deh Bunda, aku nanti aja dulu deh, aku nunggu COVID selesai, nanti kalau udah baikan deh, kalau pandemi udah selesai, nanti aku mulai deh presentasi lagi, aku mulai deh closing, muter-muter lagi offline. Aku nih nggak bisa online Bunda, aku nih gaptek, aku nih nggak bisa, aku nih nggak mampu, aku nih nggak pede, aku ini semuanya aku ini nggak bisa, nggak pede, nggak mampu, nggak bisa bikin video, nggak bisa bikin konten. Semuanya tidak ada yang nggak bisa, teman-teman. Ya, semuanya itu bisa kalau Anda mau punya kemauan, semuanya itu bisa dipelajari. Orang sukses itu punya 1000 cara untuk bisa mewujudkan impiannya. Orang sukses itu punya 1000 cara untuk bisa belajar agar bisa gitu. Tetapi orang gagal adalah orang yang selalu punya alasan, dan alasan. Selalu berexcuse, dan excuse. Nanti, dan nanti. Selalu menunda dan selalu beralasan. Itu adalah tanda-tanda orang yang tidak sukses. Nah, saya yakin teman-teman semua yang ada di sini, yang menyimak training ini adalah orang-orang luar biasa. Orang-orang sukses yang mau berubah, mau beradaptasi, mengatasi ketidakbisaannya, mengatasi ketidakbiasaannya untuk melakukan presentasi secara online, ya, Anda hanya cukup berubah, beradaptasi, karena kalau Anda menunggu pandemi selesai yang tidak tahu kapan selesainya, ya, mungkin bisa 6 bulan, mungkin bisa 1 tahun, maka Anda akan punah. Andanya punah, grup Anda juga akan rontok. Kenapa? Ya kita nggak pernah presentasi, kita nggak pernah follow up, kita nggak pernah bina tim, ya otomatis nanti tiba-tiba pandemi selesai 2 tahun kemudian mungkin, nggak mau ya, mungkin 1,5 tahun atau 1 tahun ke depan baru selesai dan kemudian Anda baru mau mulai presentasi, grup Anda udah hilang, udah punah, udah kayak dinosaurus, udah nanti tinggal dibikin filmnya. Ya, jadi teman-teman cepat berubah dari diri Anda sendiri, maka nanti Anda akan jadi pemenangnya. Karena kalau Anda akan menunda, ngeyel, excuse terus, maka Anda akan menjadi punah. Ya, online. Ya, saya juga belajar bagaimana berbisnis secara online. Ya, karena saya biasanya menerapkan offline dan online. Di mix gitu, nggak basicnya nggak cuman online, dan ini bisa dipelajari, ya, semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa diterapkan dengan mudah kalau kita itu mau melakukan. Ya, pertama memang tetap impian, ya, kita harus cari impian kita,
impian yang menggerakkan kita. Impian lagi Bunda. Yes, ya. Ada impian jangka pendek, ada jangka menengah, kemudian ada juga kita bisa bagi impian jangka panjang, ya. Selalu perkuat goals Anda, ya, dengan memvisualisasikan impian Anda setiap saat. Anda harus berpikir seperti ini, kalau kita punya impian punya rumah sendiri yang nyaman gitu kan, setiap pagi Anda bisa bayangkan kalau Anda tuh sudah di dalam rumah tersebut dengan keluarga Anda. Kemudian Anda pengen mewujudkan, ingin merenovasi rumah orang tua Anda, ya, Anda visualisasikan senyum orang tua Anda yang sudah di rumah baru tersebut. Jadi pegang kuat impian Anda, jangan biarkan ada yang mengambil, bahkan jangan biarkan diri kita sendiri menyerah pada impian kita. Teman-teman, impian itu fondasi banget. Ketika Anda mempunyai impian yang sangat kuat dan menggerakkan, maka semuanya akan bisa dipelajari. Ya, perkuat impian Anda dan visualisasikan setiap saat. Bayangkan ketika kita sudah mendapatkan impian tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah sama teman-teman seperti di offline ya, adalah daftar nama. Tapi perbedaannya daftar nama di online adalah sudah ada di kontak HP kita, di Facebook kita, di Instagram kita, ya. Dan juga ada yang belum followers, yang belum kenal, ya, sudah ada di Facebook, sudah ada di Instagram, tetapi belum followers. Nah, yang sudah ada kerjakan, ya, kerjakan, bikin janji, kemudian presentasi, follow up dan lain sebagainya. Yang sudah ada kerjakan. Nah, yang belum ada, Anda bisa menambah kolam ikan tersebut, ya, kolam ikan daftar nama Anda. Anda bisa menambah kenalan dengan bikin jejaring, ya. Anda sering like orang-orang yang ada di Facebook Anda, kemudian Anda bisa masuk grup-grup online shop mungkin, atau menambah daftar nama di Facebook Anda. Kemudian Anda juga bisa dengan menambah referensi dari closingan baru Anda. Anda closing, kemudian Anda bisa minta nama referensi dari orang yang barusan Anda closing. Itu juga bisa Anda lakukan. Intinya adalah kelola daftar nama Anda dan tambah daftar nama Anda. Jangan lupa, di online yang paling penting adalah bentuk citra diri Anda yang positif, personal branding yang positif. Ya, tidak ada yang orang yang percaya membeli pada orang yang kalau di wall Facebook-nya suka ngomel, suka mengeluh, suka jelek-jelekin orang, kemudian sering nyindir-nyindir orang, menjelek-jelekan pemerintah, main politik seperti itu, ya. Jauhkan dari itu teman-teman. Anda boleh berpolitik seperti apapun, Anda boleh seperti apapun, tapi jangan bawa di medsos Anda. Karena bentuk citra diri yang positif itu adalah penting banget di promosi secara online, ya. Anda bisa kasih tips-tips, ya, bisa kasih tips-tips dari VSN juga sudah dibentuk, ya. Keren banget VSN, luar biasa, sudah ada iklan-iklannya, tips minum air putih, tips bagaimana di pandemi, pakai masker, cuci tangan, segala macam, itu bisa Anda sharingkan. Kemudian selingi dengan kegiatan-kegiatan Anda yang positif di dalam rumah, tentang Anda yang sayang dengan anak, mungkin sesekali Anda masak apa, boleh. Intinya personal branding, bentuk citra diri Anda yang positif di dalam medsos Anda. Kemudian Anda bisa mulai bangun komunikasi dan bina hubungan, ya, di daftar kontak Anda. Anda bisa mulai menyapa teman-teman Anda, mungkin teman SD, teman SMP, atau teman kuliah, atau teman-teman anak dari wali murid, seperti itu, ya. Kalau Anda sudah lama tidak pernah kontak, jangan langsung masuk ke dalam MCI, jangan langsung nawarin bioglass, ya teman-teman. Istilahnya kalau di dalam marketing itu, kalau belum kenal jangan ngajak kawin, ya. Jadi kenalan dulu, deket dulu, ya. Pakai
stepnya adalah FORM yang sudah pernah diajarin ya sama Pak Tony juga sudah pernah pokoknya di VSN itu sudah ada, Anda bisa lihat lagi ya. Anda bisa ngobrol tentang family, tentang pekerjaannya, occupation, kemudian tentang kalau recreation lagi nggak bisa kemana-mana ya, bisa juga diomongin deh. Dan dengan motivasinya dia mau ngapain ya. Pakai pendekatan itu dulu, bangun komunikasi, boleh dari apa aja, nggak boleh nggak harus ngomongin langsung MCI. Anda bisa bangun komunikasi itu dulu dengan obrolan-obrolan santai, mungkin kegiatannya sehari-hari sekarang bagaimana di masa pandemi seperti ini. Ketika sudah ada kedekatan, ketika sudah ada trust, nanti biasanya dia akan mulai curhat. Nah, seperti itu bisa dibangun ya. Jadi bangun komunikasi dan bina hubungan di kontak Anda. Kemudian Anda bisa step selanjutnya Anda bisa mulai minta izin untuk memberi informasi soal produk atau bisnisnya. Ya, Anda bisa bertanya kepada beliau calon prospek kita ya. Ini mau saya kirim video, Anda bisa menyimaknya. Saya minta waktu mungkin 5-10 menit, mau hari ini atau besok atau siang ini atau nanti malam aja nih. Jadi intinya kita meminta izin, meminta waktu 5-10 menit aja kita untuk memberi informasi tentang produk dan bisnisnya sebagai awal. Dan di sini nanti kita bisa menilai, bisa menyaring apakah orang ini rela ya, apakah orang ini senang rela untuk diberi informasi atau tidak. Itu dari situ jawabannya nanti bisa kelihatan dan itu mempengaruhi juga nanti presentasi berikutnya ya. Jadi langkah selanjutnya adalah minta izin untuk memberi informasi tentang soal produk dan juga bisnisnya. Kemudian saatnya Anda mempresentasikan bisnis Anda ya. Presentasi bisa dengan video presentasi yang sudah ada, sudah disediakan oleh VSN, bisa juga dengan testi-testi produk ya. Kemarin ada testi yang bagus ya dari atlet Wisma Atlet ya tentang pasien COVID, itu juga bisa dipakai. Kemudian Anda juga bisa arahkan ke seminar bisnis online seperti tadi ya, setiap hari Sabtu jam 1 siang Anda bisa arahkan ke seminar bisnis online ketika Anda mau presentasi bisnis Anda mungkin deket-deket sama hari Sabtu. Ya, mungkin kalau Anda kenalannya bina hubungan segala macamnya tadi di hari Kamis, Jumat, Anda bisa arahkan ke seminar bisnis online di hari Sabtu. Anda juga bisa presentasi via video call ya, WhatsApp atau juga bisa live via Zoom. Ya, semuanya bisa dikerjakan, semuanya bisa dilakukan. Lalu presentasikan bisnis Anda seperti biasa, seperti offline ya. Perbedaannya hanya kita tidak bisa demo produk secara langsung, tetapi kita bisa juga demo produk dengan Zoom ya, dengan jarak jauh, itu dari layar laptop juga bisa. Dan step selanjutnya adalah Anda harus follow up ya. Ini adalah langkah yang paling penting di dalam presentasi ya, promosi online. Follow up, Anda bisa tanya bagian mana yang saya presentasikan tadi yang menarik untuk Anda. Ya, Anda bisa bertanya. Di situ mungkin dia akan menjawab, oh aku senang sama pendannya, gitu. Atau aku tertarik sama tadi loh yang bisa nyaring-nyaring air. Atau aku pengen deh biar pakai minum salut tadi biar sehat sama cantik sama nggak gampang lupa. Yes. Jadi di situ kita bisa follow up apa yang prospek kita pengen dan tertarik ya. Kemudian atasi keberatannya ya. Habis itu kan mereka ada keberatan pastinya. Dan itu atasi dengan kita bisa belajar di handling objection ya. Kemarin sudah ada video dari Pak Yohanes, kemudian pernah juga ada webinar dari Pak Julius ya tentang handling objection, itu bisa dipelajari lagi ya, kita hadapi keberatan-keberatan itu dan jadilah seorang konsultan ya, seorang penjawab, seorang penyelesai solusi ya, pemberi solusi, jadilah pemberi solusi.
Kalau dia curhat tentang sesuatu, ya solusinya itu aja. Beri solusi kepada yang dibutuhkan oleh prospek Anda. Jadi jangan Anda sibuk ngomong, nerangin dari A sampai Z, produk MCI ada dari Nano, Pendan, Bioglas, Salut, Nufit, Sosin, Mil, kos kaki, semua Anda jabarkan, semua yang Anda mau, Anda punya, Anda keluarkan, bukan. Tetapi jadilah konsultan, jadilah pemberi informasi, jadilah pemberi solusi untuk calon prospek Anda. Kemudian closing, ya. Kalau sudah closing, ya syukur ya. Kalau langsung closing di tempat, waktu itu juga, ya tinggal kita tanya mau transfer atau mau cash atau dan kita arahkan ke paket keluarga, mau 3 paket atau 7 paket. Tetapi ketika kita belum closing waktu itu juga, ya belum closing ya, tidak closing itu bukan berarti tidak closing ya, tapi belum closing, Anda harus proteksi ya. Caranya begini caranya, Anda bisa bilang kepada calon prospek Anda, oke Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan lagi tentang produknya atau tentang perusahaannya, tanyanya sama saya ya Bu. Nanti saya akan jelaskan, saya akan jawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi kesannya kita siap melayani, kita siap menjadi konsultan, kita siap menjadi pemberi solusi, dan kita pede untuk menjadi konsultan beliau. Ya, jadi ketika nanti suatu saat ya kita follow up lagi, mungkin 1 atau 2 bulan lagi beliau sudah siap uangnya, kemudian butuh produknya, beliau akan langsung hubungi Anda, bukan menghubungi orang lain. Jadi kalau nggak closing jangan disindir-sindir, jangan dimusuhin. Nanti ketika 1 bulan lagi ke depan beliau seliwaran ada iklan, beliau nggak mau lagi beli di Anda. Padahal yang presentasi Anda dari A sampai Z, Anda yang presentasi closingnya sama orang lain. Habis itu bilang PHP. Ya teman-teman ya. Jadi beri proteksi kepada calon prospek yang belum closing, ya, agar mereka nanti mau membeli kepada Anda. Jadi COVID-19 ini menimbulkan perubahan dunia yang luar biasa, yang sangat-sangat luas, ya, dan banyak orang dirumahkan, banyak orang PHK, banyak orang yang tidak bekerja, banyak yang bisnisnya hancur, ya. Marketnya sangat luas, banyak orang yang perlu kita bantu teman-teman. Jadi perubahan dunia karena COVID-19 ini menimbulkan market luas, ya, orang yang perlu kita bantu. Ya, ingat, niatkan untuk membantu teman-teman. Ketika kita membantu orang, ya, ternyata akan timbul momentum teman-teman. Saat itu juga Anda harus ambil. Kalau Anda tidak mau ambil sekarang, orang lain yang akan ambil. Ya, market yang luas, orang yang perlu dibantu ini ambil. Ambil sekarang, ambil Anda dengan tim Anda, lakukan secara online, ya, lakukan secara safety, teman-teman, jangan memaksakan diri melakukan secara offline ya teman-teman ya. Anda juga harus closing tapi dengan benar, closing dengan safety, closing dengan aman. Jangan karena aku nggak bisa online, aku maunya ini aman kok, aku pakai masker. Jangan teman-teman, lakukan secara safety, lakukan secara online, dan lakukan secara lebih banyak lagi, lebih sering lagi, dan selalu belajar untuk lebih kreatif, lebih inovatif, belajar lagi gimana caranya bikin video, gimana bikin iklan, gimana kita syuting rame-rame sama tim ya. Seru banget ya, kemarin ada video-video banyak banget rame, pas ada yang lempar pendan lah, ngelempar nano dan lain sebagainya, itu bagus banget ya. Terus belajar bagaimana cara upload di YouTube dan segala macam. Dan kalau Anda bisa mengambil momentum dari perubahan dunia akibat pandemi ini, Anda akan menjadi seorang pemenangnya di sini, ya.
tidak hanya bertahan, tetapi Anda akan menjadi pemenangnya. Omset Anda akan menjadi luar biasa, akan terjadi momentum yang luar biasa di grup Anda. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, jangan takut dengan perubahan, keluarlah dari zona nyaman Anda, dari zona nyaman tenangmu di rumah aja, ya. Masalah yang ada saat ini, masalah pandemi yang luas ini akan menjadikan kita lebih kuat, teman-teman. Ya, ambil momentumnya, berubahlah, beradaptasilah, belajarlah, dan pasti Anda akan yang menjadi pemenangnya. Ya, keadaan pasti akan berubah dan Anda akan menjadi pemenangnya. Teman-teman, jangan takut dengan perubahan, jangan takut untuk berubah. Anda hanya harus menyesuaikan, teman-teman, hanya harus beradaptasi dan hanya diperlukan keberanian untuk memulai langkah pertama Anda. Ya, ketika Anda memulai langkah pertama, Anda akan belajar, kemudian akan ada langkah-langkah selanjutnya, dan ketika Anda sudah bisa beradaptasi, Anda akan mendapatkan hasil dan Andalah yang menjadi pemenangnya. Pandemi ini bukan membuat kita berhenti untuk mewujudkan impian kita, teman-teman. Tetapi ini adalah sebuah masalah yang akan membuat Anda lebih kuat, akan membuat Anda lebih kreatif, akan membuat Anda lebih bertumbuh. Sehingga ketika Anda mau mengambil momentum ini, Anda bantu lebih banyak orang, Anda bisa membantu lebih banyak orang di luar sana yang terkena dampak dirumahkan, terkena dampak kehilangan dari pekerjaan, kehilangan penghasilan. Anda tidak hanya mendapatkan penghasilan yang luar biasa, tetapi Anda bermanfaat. Anda bermanfaat untuk banyak orang. Anda bisa memberi peluang usaha untuk banyak orang. Anda niatkan untuk membantu. Bantu lebih banyak orang, maka uang yang akan mencari Anda. Bukan Anda yang mencari uang, tetapi uang akan datang pada Anda dengan Anda menolong lebih banyak orang di luar sana. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, janganlah pernah berhenti, ya, jangan pernah menyerah, karena ketika kita sudah menyerah dan berhenti, maka akan selesailah sudah, teman-teman. Ingat lagi impian-impian Anda, ingat lagi impian waktu Anda memulai bisnis ini, waktu Anda dikenalkan dengan upline Anda, waktu Anda dikenalkan dengan sponsor upline Anda. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda impikan, teman-teman? Di situ letaknya yang akan menggerakkan Anda selalu. Bantu lebih banyak orang, teman-teman. Di luar sana, banyak sekali orang yang sedang kesusahan, sampai nggak bisa makan. Dan kita sudah ada di bisnis yang luar biasa. Anda tinggal ambil momentumnya, ambil market yang besar yang sudah ada, kemudian melangkahlah, berjalanlah. Ketika ada masalah, fokuslah pada solusi Anda.
fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Jangan takut berubah, teman-teman. Ketika Anda belum bisa melakukan secara online, belajarlah. Belajarlah sampai Anda bisa beradaptasi dan jadi expert. Dan yakinlah teman-teman, ketika kita niatkan untuk menolong banyak orang, maka Anda akan jadi pemenangnya dan impian Anda juga akan tercapai, teman-teman. Saya tunggu Anda di panggung kemenangan Anda. Go eksekutif, go crown, go elite diamond, go trip ya teman-teman, bertiket-tiket. Ingat pesan dari Bunda, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, terus berjuang keluarga. Terima kasih, training selesai. Oh iya teman-teman, saya ingin mengundang ya, boleh nih Pak Julius ya, sedikit ya. Boleh banget. Ya, aku udah nggak sabar banget besok mau hadir nih di 10 tahunnya MCI ya. Pasti banyak banget acara-acara yang keren, banyak info-info yang keren dari manajemen. Pastikan Anda hadir bareng-bareng sama tim Anda, sama keluarga Anda ya. Kalau ada 5 gadget di rumah, Anda boleh nyalain semuanya ya. Orang tua di luar sana, di luar kota, mungkin suami di luar kota seperti saya lagi social distancing nih. Jangan lupa diundang mertua, orang tua, saudara, semua undang, pakai semua gadget yang ada di rumah Anda. Kita sama-sama menyaksikan sejarah baru. MCI mengadakan perayaan 10 tahun anniversary live secara langsung jam 12:30 sampai jam 2 siang di fanpage PSN. Dan hadiahnya banyak ya teman-teman, ada 10 LSD Paris dan Biogas Gold dan new product MCI. Semoga teman-teman semua yang dapat. Oke, ramaikan ya. Yoi. Pasti bakal seru banget besok deh ya, Bun. Saya kembalikan kepada host yang luar biasa, Elite Diamond kita, Bapak Julius Sylvester. Terima kasih. Oke, thank you Bunda Lala untuk waktu yang luar biasa sepanjang sore hari ini. Teman-teman boleh kasih like yang banyak buat Bunda Lala untuk materi training yang sangat luar biasa ya. Bun, thank you Bun. Sama-sama. Yoi. Jadi teman-teman tetap sehat di rumah dengan produk-produk MCI. Dan pastikan tadi seperti Bunda Lala sudah iklankan, besok kita akan sama-sama, aduh itu kayaknya bakal keren banget, ngerayain ulang tahun online. Wes. Dengar-dengar sih bocorannya bakal banyak hal-hal keren sih yang bakal dikasih besok. Iya. Nah, yang tahu hanya bos tuh. Ya. Iya. Tanya bos aja, tanya Pak Hendra kalau mau tahu bocor lengkapnya ya. Jadi, saya yakin sih selalu MC kasih yang terbaik sih. Mau dia online kayak, mau ada tempatnya langsung kayak, mau dimanapun kayak, pasti MC selalu kasih yang terbaik. Itu yang selalu saya percaya sih Bun. Benar ya. Jadi dan besok juga merupakan salah satu waktu yang tepat juga teman-teman untuk menciptakan momen bersama keluarga, nonton bareng biar tahu keluarga juga apa yang dikerjakan oleh pasangannya, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya di MCI, bahwa melihat bahwa bisnis MCI sebesar itu. Oke teman-teman, terima kasih Bunda Lala untuk sepanjang sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Anda semua yang telah menyaksikan webinar ini dari awal hingga akhirnya, meskipun tadi terjadi kendala. Tapi teman-teman tetap setia hingga pada sore hari ini. Oke, saya Julius Sylvester, Elite Diamond, MCI, dan Bunda Lala mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Better Life with MCI.